A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ya, hari ini kita bertemu lagi ya dengan saya Taufik, ya, trainer rehab hati Probolinggo, ya. Hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan yang banyak dialami oleh teman-teman kita yang belum mendapatkan kesembuhan dengan ruqyah. Jadi di sini ya teman-teman semua, di sini saya bisa tulis di begini mungkin ya, pola alur ya ruqyah gitu ya. Kelihatan ya, pola dan alur ruqyah. Jadi alur terapi ruqyah ya, itu maksudnya. Ini sangat penting untuk diperhatikan ya, karena banyak kesembuhan ya ketika kita sudah melewati syarat-syarat ini. Dan juga banyak kegagalan ruqyah ketika kita tidak melakukan syarat-syarat ini. Kurang lebihnya begitu. Nah, yang pertama ya, apa yang harus dilakukan? Ya, syarat apa yang harus dilakukan oleh orang yang mau diruqyah? Jadi yang pertama itu harus ada iman. Yang pertama harus ada iman. Iman kepada siapa? Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, iman kepada kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, saudaraku seiman ya, jadi iman ini harus ada pada diri kita, sebagai seorang muslim. Kenapa demikian ya? Jika ini tidak ada, maka Al-Quran tidak bisa memberikan syifa. Al-Quran tidak bisa menyembuhkan. Tapi jika Anda ya, jenengan semua itu sudah ada ini ya, maka Al-Quran akan menjadi syifa. Jenengan akan mendapatkan kesembuhan tanpa syarat, tanpa obat, insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana telah Allah sampaikan dalam surat Al-Fussilat ya, dalam surat Al-Fussilat ayat 44, di situ disebutkan qul huwalilladzina amanu hudaw wasyifa. Ya, katakanlah wahai orang yang beriman, Al-Quran akan menjadi hudaw wasyifa, petunjuk dan juga obat. Ya, dari surat Al-Fussilat 44. Jadi Al-Quran akan menjadi petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Yang kedua, janji Allah di situ dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah juga sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasarah.
Dan kami turunkan Al-Quran ini ya menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hudau huwa syifa'u wa rahmat. Jadi syifa dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman di situ. Jadi catatannya di situ adalah lil mu'minin. Jadi hanya orang-orang mukmin. Nah, jika bukan mukmin tidak akan mendapatkan itu, teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Dan selanjutnya Allah sebutkan dalam surat Yunus ya, Yunus ya ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ya, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, ya, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada. Jadi shifaa'un lima fis sudur. Jadi penyembuh penyakit-penyakit dalam dada. Nah, di sini luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomong, anggaplah ini begini ya. Ya, organ apa aja di dalam dada kan gitu. Dalam dada ini apa aja? Satu ya. Apa? Jantung itu, paru ya, terus apa lagi, lambung, terus ada apa lagi, lambung, paru, liver ya, luar biasa kan. Terus apa lagi, apa, ginjal ya, ginjal agak ke bawah ya. Ya, intinya ya ini Allah sebutkan dalam surat Yunus ya. Ini spesifik ya, spesifik penyembuhan terkait keluhan-keluhan seluruhnya, penyembuh dalam dada. Marah, jengkel, dendam, sakit hati, ya kan? Iri, dengki, ini kan penyakit-penyakit di sini semua. Nggak sabaran, ya kan? Nah, ini semua ya spesifik dengan yang Allah sebutkan dalam surat Yunus. Jadi jika Anda, oh saya Ustadz sakit jantung gitu kan, saya ada sakit jantung, maka berbahagialah ya. Maka shifaun lima fis sudur, maka Allah akan menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada. Ya, luar biasa nanti. Insya Allah nanti ada kesembuhan. Nah, ini kabar gembira bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Jika nggak beriman, nggak bisa. Contoh, ya kan? Kita ngomong beriman kepada Allah, ya kan? Jadi maksud beriman kepada Allah ya berarti kita harus meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang maha segala-galanya, gitu kan? Tapi jika kita masih ada keyakinan selain Allah, ya kan? Contoh, kita masih percaya, ya kan, kepada si A, ya. Waduh, saya kalau nggak datang ke si A saya nggak sembuh. Nah, contoh lah, ini kan sudah keyakinannya kepada Allah kan kurang gitu lah. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi waduh, kalau saya nggak minum ini ya, saya nggak minum obat ini saya nggak sembuh. Nah, di mana keyakinannya kepada Allah di situ? Coba, kan nggak ada kan? Ya. Jika keyakinan kepada Allah sudah ada makin besar, ya, berarti sudah mentok, wah saya yang menyembuhkan adalah Allah. Yakin, hakul yakin. Ya, maka nanti akan dapat di situ insya Allah. Yang kedua, harus ada keimanan pada malaikat. Loh, maksudnya bagaimana nih Ustaz? Keimanan malaikat ya berarti ya kita hanya mengharapkan pertolongan dari Allah, yang Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolong kita. Jadi bukan kita minta bantuan kepada khodam-khodam, bukan minta bantuan kepada jin, bukan minta bantuan dengan jimat-jimat dan sebagainya. Tidak. Sekarang kita sudah melepaskan itu dan kita
yakin pertolongan malaikat itu ada. Yang selanjutnya, ya, iman kepada Rasul. Maksudnya bagaimana? Ya kita harus melakukan apa perintah Rasul, apa sunnah Rasul. Kita lakuin semuanya gitu loh. Jangan membenci sunnah Rasul gitu. Kalau Anda membenci sunnah Rasul, maka ya berarti Anda belum beriman gitu. Belum beriman kepada sunnah Rasul di situ. Contoh ya, contoh saja yang sederhana ya. Ada orang pelihara jenggot gitu kan ya. Ya. Ada jenggotnya lebat gitu ya. Terus habis itu dia sampaikan, "Oh, ini kayak kambing." Nah, kan nggak boleh begitu. Berarti kan benci sama sunnah Rasul. Nah, ini contoh saja ya. Jangan lebar-lebar ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Maka ketika kita bilang saya beriman kepada Rasul, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang keempat, ya beriman kepada Al-Quran. Ya kalau kita mau beriman ya minimal kita baca Al-Quran lah gitu kan. Kita baca Al-Quran tuh minimal. Ya. Jika kita mampu, kita mentadaburinya, ya, memahami artinya, terus mengamalkan pada kehidupan kita, bahkan kita menghafalnya. Yang selanjutnya, kita beriman kepada kiamat. Ya, nanti akan ada hari kehancuran nanti. Oh ya, saya yakin sudah mantap semua. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Di mana qada dan qadar ini adalah suatu ketetapan Allah di situ, teman-teman semua. Suatu ketetapan Allah di situ. Nah, ketetapan Allah ini udah mutlak, ya kan? Ya, qada dan qadar. Jadi kejadian apapun yang menimpa kita, sakit yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, kesusahan, kesedihan dan segalanya yang menimpa kita itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari itu kita harus beriman gitu. Jadi kita nggak boleh marah ketika contoh ya, kita punya HP begitu. HP saya mana ya? HP-nya ini buat rekam. Ini HP kita, terus HP kita hilang gitu. Terus kita marah-marah, "Oh, kenapa ini HP saya hilang begini-begini?" No, nggak boleh. Itu adalah ketetapan Allah, udah begitu. Duit kita hilang, udah kita ngapain marah-marah gitu kan? Udah hilang mah hilang aja ya, nanti kita cari lagi kan begitu. Kembalikan kepada Allah, ya Allah duit saya hilang, ya Allah HP saya hilang. Udah nanti biar Allah yang ganti, selesai. Ya, beriman kepada qadar. Jadi kita harus bisa menerima qada dan qadar tersebut, bukan malah kita tidak terima, mungkin jengkel dan sebagainya. Itu tidak boleh demikian. Ya, jadi ini harus syarat pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau ruqyah. Maka dari itu, ketika ada orang yang contoh ada orang yang masih pakai jimat begitu ya, masih pakai jimat dalam dirinya, terus dia bilang saya mau sembuh dengan Al-Quran Ustaz, tapi dia masih pakai jimat, berarti kan dia tidak yakin bahwa Allah yang mau menyembuhkan, karena dia masih meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mendampingi dia, melindungi dia, ya kan? Nah ini kan tidak boleh demikian. Maka dari itu ketika orang masih demikian, maka ya tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan yang hakiki di situ. Ini adalah pola alur terapi ruqyah. Syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh si pasien, termasuk juga terapisnya juga sama, harus juga mengimani, ya harus punya iman di situ, karena iman itu yang akan menggerakkan. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini syarat pertama, nanti moga-moga kita bisa diambil ya kebaikannya, bisa diambil manfaatnya, sehingga nanti kita bisa bertahap ya menuju jenjang kesembuhan. Insyaallah seperti itu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.